Oke, di sini bersama saya Bagas Daniel dari program studi akuntansi. Di sini saya akan menjelaskan mengenai PPh pasal 21. Oke, yang pertama pengertian PPh pasal 21. PPh pasal 21 menurut Peraturan Direktur Jenderal Perdirjen Pajak nomor per 32/PJ/2015 adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun yang sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi subjek pajak dalam negeri. Yang berikutnya pengertian wajib pajak PPh pasal 21. Wajib pajak PPh pasal 21 adalah orang yang dikenai pajak atas penghasilannya atau penerima penghasilan yang dipotong PPh 21 berdasarkan Perdirjen per 32/PJ/2015 pasal 3 pajak PPh 21. Jika disimpulkan, peserta wajib pajak terbagi menjadi 6 kategori, antara lain pegawai, bukan pegawai, penerima pensiun dan pesangon, anggota dewan komisaris, mantan pegawai, dan peserta kegiatan. Peserta wajib pajak yang pertama pegawai, yang berikutnya penerima uang pesangon, pensiun atau uang manfaat pensiun, tunjangan hari tua atau jaminan hari tua termasuk ahli warisnya, juga merupakan wajib PPh 21. Yang berikutnya wajib pajak PPh 21 kategori bukan pegawai yang menerima atau memperoleh penghasilan sehubungan dengan pemberian jasa meliputi yang pertama tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas yang terdiri dari pengacara, akuntan, arsitek, dokter, konsultan, notaris, penilai dan aktuaris. Yang berikutnya pemain musik, pembawa acara, penyanyi, pelawak, bintang film, bintang sinetron, bintang iklan, sutradara, kru film, fotomodel, peragawan atau peragawati, pemain drama, penari, pemahat, pelukis, dan seniman lainnya. Yang berikutnya olahragawan, yang keempat penasehat, pengajar, pelatih, penceramah, penyuluh, dan moderator. Yang berikutnya pengarang, peneliti, dan penerjemah. Yang keenam pemberi jasa dalam segala bidang termasuk teknik, komputer, dan sistem aplikasinya, telekomunikasi, elektronika, fotografi, dan ekonomi, dan sosial, serta pemberi jasa kepada suatu kepanitiaan. Yang berikutnya agen iklan. Yang kedelapan pengawas atau pengelola proyek. Yang kesembilan pembawa pesanan atau menemukan langganan atau yang menjadi perantara. Yang kesepuluh petugas penjajah barang dagangan. Yang ke-11 petugas dinas luar asuransi dan atau yang ke-12 distributor perusahaan multi level marketing atau direct selling dan kegiatan sejenis lainnya. Yang berikutnya dewan komisaris atau dewan pengawas tidak merangkap sebagai pegawai tetap pada perusahaan yang sama. Berikutnya mantan pegawai dan atau wajib pajak PPh pasal 21 kategori peserta yang menerima atau memperoleh penghasilan sehubungan dengan keikutsertaannya dalam suatu kegiatan, antara lain peserta perlombaan dalam segala bidang, antara lain perlombaan olahraga, seni, ketangkasan, ilmu pengetahuan, teknologi, dan perlombaan lainnya. Yang berikutnya peserta rapat, konferensi, sidang, pertemuan, atau kunjungan kerja. Yang berikutnya peserta atau anggota dalam suatu kepanitiaan sebagai penyelenggara kegiatan tertentu. Yang berikutnya peserta pendidikan dan pelatihan atau peserta kegiatan lainnya. Dasar pengenaan pajak atau DPP. Dasar pengenaan pajak adalah dasar pengenaan pajak yang diperoleh dari penghasilan kena pajak dari wajib pajak penerima penghasilan. Apa saja DPP bagi para wajib pajak PPh 21? Berikut dasar pengenaan dan pemotongan PPh pasal 21. Yang pertama, penghasilan kena pajak yang berlaku bagi yang pertama pegawai tetap, penerima pensiun berkala, pegawai tidak tetap yang penghasilannya dibayar secara bulanan atau jumlah kumulatif penghasilan yang diterima dalam 1 bulan kalender telah melebihi Rp4.500.000.
bukan pegawai yang menerima imbalan bersifat berkesinambungan. Yang berikutnya, jumlah penghasilan yang melebihi Rp450.000 sehari yang berlaku bagi pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas yang menerima upah harian, upah mingguan, upah satuan atau upah borongan sepanjang penghasilan kumulatif yang diterima dalam 1 bulan kalender telah melebihi Rp4.500.000. Yang berikutnya, dasar dan pemotongan PPh 21 selanjutnya adalah 50% dari penghasilan bruto yang berlaku bagi bukan pegawai sebagaimana dimaksud dalam Perdirjen Pajak nomor per 32/PJ/2015 pasal 3 huruf C yang menerima imbalan yang tidak bersifat berkesinambungan. Yang berikutnya, jumlah penghasilan bruto yang berlaku bagi penerima penghasilan selain penerima penghasilan di atas. Tarif pasal PPh pasal 21. Berikut tarif PPh 21 berdasarkan tarif pasal 17 Undang-Undang PPh. Yang pertama, wajib pajak dengan penghasilan tahunan sampai dengan Rp50 juta dikenakan tarif 5%. Yang berikutnya, di atas Rp50 juta sampai Rp250 juta dikenakan tarif 15%. Di atas Rp250 juta sampai dengan Rp500 juta dikenakan sebesar 25%. Di atas Rp500 juta tarif yang dibungut sebesar 30%. Tarif PPh pasal 21, wajib pajak tidak memiliki NPWP. Bagi penerima penghasil yang tidak memiliki NPWP, dikenakan pemotongan PPh pasal 21 dengan tarif lebih tinggi 20% daripada tarif yang diterapkan terhadap wajib pajak yang memiliki NPWP. Yang berikutnya, jumlah PPh pasal 21 yang harus dipotong sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1 adalah sebesar 120% dari jumlah PPh pasal 21 yang seharusnya dipotong dalam hal yang bersangkutan memiliki NPWP. Yang berikutnya, pemotongan PPh pasal 21 sebagaimana dimaksud pada ayat 1 hanya berlaku untuk pemotongan PPh pasal 21 yang bersifat tidak final. Yang berikutnya, dalam hal pegawai tetap atau penerima pensiun berkala sebagai penerima penghasilan yang telah dipotong PPh pasal 21 dengan tarif yang lebih tinggi sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1, mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP dalam 1 tahun kalender yang bersangkutan, paling lama sebelum pemotongan PPh pasal 21 untuk masa pajak Desember. PPh pasal 21 yang telah dipotong atas pengenaan tarif sebesar 20% lebih tinggi tersebut diperhitungkan dengan PPh pasal 21 yang terutang untuk bulan-bulan selanjutnya setelah memiliki NPWP. Tarif penghasilan tidak kena pajak atau PTKP. Besarnya PTKP per tahun berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 101/PMK/010/2016 tentang penyesuaian besarnya penghasilan tidak kena pajak adalah sebagai berikut. Yang pertama, Rp54 juta untuk diri wajib pajak orang pribadi. Yang berikutnya, Rp4.500.000 tambahan untuk wajib pajak yang menikah atau kawin. Yang berikutnya, Rp54 juta tambahan untuk seorang istri yang penghasilannya digabung dengan penghasilan suami. Yang berikutnya, Rp4.500.000 tambahan untuk setiap anggota keluarga saudara dan keluarga dalam garis keturunan lurus serta anak angkat yang menjadi tanggungan sepenuhnya. Paling banyak 3 orang untuk setiap keluarga. Berikut adalah contoh perhitungan PPh 21. Riana Astuti, karyawati dengan status menikah dan belum mempunyai anak, bekerja pada PT Karya Sejati. Riana Astuti menerima gaji sebesar Rp6 juta sebulan. PT Karya Sejati mengikuti program pensiun dan BPJS Kesehatan. Perusahaan membayar iuran pensiun kepada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan sebesar Rp60.000 sebulan. Riana Astuti juga membayar iuran pensiun sebesar Rp50.000 sebulan. Di samping itu, perusahaan membayar iuran
jaminan hari tua karyawannya setiap bulan sebesar 3,7% dari gaji. Sedangkan Riana Astuti membayar iuran jaminan hari tua setiap bulan sebesar 2% dari gaji. Premi jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian dibayar oleh pemberi kerja dengan jumlah masing-masing sebesar 1% dan 0,3% dari gaji. Berikut adalah contoh penyelesaian dari perhitungan dari tarif PPh 21. Di sini dicari penghasilan bruto, yang mana penghasilan bruto didapat dari gaji, premi kecelakaan kerja yang didapat dari 1% gaji, premi jaminan kematian yang didapat dari 0,3% gaji, dan didapatlah penghasilan bruto sebesar Rp6.078.000. Adapun pengurang dari penghasilan tersebut, yang pertama biaya jabatan yang didapat dari 5% penghasilan bruto, maka didapatlah jumlah sebesar Rp303.900. Lalu berikutnya iuran pensiun yang dibayarkan Riana Astuti setiap bulannya sebesar Rp50.000. Dan berikutnya iuran jaminan hari tua yang sebesar 2% dari gaji Riana yang besarnya sejumlah Rp120.000. Didapatlah penghasilan neto sebesar Rp5.604.100. Maka penghasilan dalam 12 bulan atau 1 tahunnya menjadi Rp60.249.200. Maka penghasilan tidak kena pajaknya karena wajib pajak sendiri dikenakan Rp54 juta. Karena wajib pajak sudah menikah, maka tambahan untuk tidak kena pajaknya sebesar Rp45 juta. Maka penghasilan kena pajak setahun yang dikurangkan dari penghasilan neto setahun, maka didapat Rp8.749.200. Maka perhitungan tarif PPh pasal 21-nya adalah Rp8.749.200 dikalikan 5% dari potongan lapis pertama, maka didapat angka Rp437.460 tarif PPh pasal 21 dalam setahunnya. Maka tarif PPh pasal 21 per bulannya Rp437.460 dibagi 12 menjadi Rp36.445. Terima kasih atas perhatiannya.